Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdul Rabbi wa ba'du. Hadir bersama kita pada saat ini Al-Mukarram Ustadz Haruna Hashim, Ustadz Hendrianto, Ustadz Yahya, dan para guru-guru kita. Dapat disebut satu persatu. Mudah-mudahan Ustaz kita sehat panjang umur. Hingga ada tempat kita bernaung, tempat kita bertanya kalau tidak tahu, kalau kita salah ada yang meluruskan, supaya hidup ini ada remnya, sehingga kita bisa berjamaah. Dengan berjamaah jadi istiqomah, dengan istiqomah mendapat husnul. Apa kabar ibu-ibu semua? Kalau ibunya sehat, bapaknya satu keluarga jadi awal dari ibu. Kalau ibu sakit, anaknya tidak terurus, bapaknya tidak bisa pelakor. Jadi ibu mesti sehat terus. Semoga ibu sehat semua. Sehat badan, sehat pikiran, sehat hati. Nah, saya selalu biasanya tausiah 60 menit. Habis tausiah tanya jawab. Kalau kebetulan subuh tausiah sampai matahari terbit. Habis itu sholat sunat isyraq. Setelah sholat sunat isyraq tanya jawab. Ternyata tanya jawab itu banyak dipotong lalu kemudian diupload ke Instagram, di YouTube dan beberapa channel sahabat-sahabat dakwah. Hanya sebatas tausiah dengar. Terus sebagian jamaah mengatakan, kenapa Ustaz tidak menulis? Saya bilang, saya sudah ceramah, tak sempat menulis. Nantilah mudah-mudahan ada jamaah yang menuliskan yang saya ceramahkan itu. Ternyata bola itu disambut oleh salah seorang ustadz di Pulau Jawa, namanya Ustadz Abu Firly Basam Tapi. Lalu dikirimlah 500 halaman ke Pekanbaru. Dia terkejut, pas dia kirim saya lihat, loh, ini kok barang ceramah saya? Dia minta kata pengantar dari saya. Lalu saya buatlah kata pengantar. Lalu kemudian setelah diedit, diisi ayat beberapa hadis, jadilah buku ini. Akhirnya dicetak dan sampailah ke Batam. Rupanya orang Batam sudah membaca dari awal sejarah. Maksudnya yang dibaca halaman awal dan halaman terakhir. Lalu kemudian katanya nanti jadwal Ustadz di Batam. Saya ke Kepulauan Riau ini ke Batam dalam setahun itu 2 kali, bulan Januari atau Februari dengan bulan Agustus. Pertama kali saya datang ke Kepulauan Riau pada bulan Februari 2013. Sekarang datang lagi di akhir Januari 2021. Jadi ini kedatangan saya yang ke-8 tahun, 16 kali datang ke Pulau. Yang pertama kali membawa saya kemari, kakak kelas saya, senior saya, abang saya, Al-Mukarram Ustadz Haruna Hashim, yang di sebelah kanan saya. Beliau yang pertama kali membawa. Ketika beliau pertama membawa saya kemari, beliau menjemput saya ke airport, beliau membawa saya ke hotel, beliau membawa ke masjid. Saya sudah duduk di masjid, jamaahnya belum datang. Pengalaman saya dengan Ustadz Haruna Hashim, beliau sengaja tidak menceritakan ke saya beberapa masjid yang ditawarkan tidak mau menerima saya. Supaya jangan saya berkecil hati. Jadi perjalanan saya 8 tahun 16 kali datang kemari, dari mulai nggak ada jamaah sampai jamaah melimpah sampai takut jamaah datang. Sekarang kita sampai pada fase yang ketiga, takut jamaah datang, maka dibuatlah acaranya tertutup pakai tiket yang nggak punya buku nggak boleh masuk. Supaya Anda ini dibuat terbuka melimpah ruah. Begitulah perkembangan dakwah kalau disokong, disupport oleh orang-orang yang diikhlaskan Allah SWT. Jadi kalau hari ini jamaah melimpah ruah mendatangi tabligh akbar kajian Ustaz Abu Somad,
Abdul Somadnya tidak berubah. Abdul Somad yang 2013 dengan yang 2021 justru lebih ganteng yang 2013. Sekarang sudah tua. Lalu kemudian kenapa jamaah sekarang lebih banyak datang? Allah punya kuasa, la haula. Semua ini adalah jerih payah jamaah. Ya Abdul Somad, kau jangan sombong, kau jangan angkuh, kau jangan takbur. Ini adalah buah dari perjuangan orang-orang di balik layar yang tidak kelihatan di permukaan. Doa mereka, munajat mereka di tengah malam sehingga terbuka pintu hati jamaah. Lalu kemudian hadirlah 500 orang. 500 orang ini pulang ke rumah, dia cerita ke suaminya, menjadi 1000 orang. Yang 1000 ini menceritakan ke anaknya, menjadi 1500. Diceritakannya ke menantunya, menjadi 2000 orang. Diceritakannya ke cucunya, menjadi 2500 orang. Diceritakannya ke tetangganya, tak terhitung lagi Pak ya. Berawal dari satu orang, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta merah kendaraan termahal. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya jangan pernah ibu-ibu meninggalkan kajian, karena ibu telah menjadi tiang negeri ini. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negeri, tiang negara. Kalau tiangnya baik, insya Allah Batam, Kepulauan Riau menjadi baik. Saya susah menceritakan tiang karena memang tempat kita ada tiang. Saya dimintakan membacakan buku ini dari awal sampai akhir. Bahasa Arabnya mustahil. Maka tadi saya minta tolong kasih saya buku yang sudah dilipat-lipat. Akhirnya ada beberapa halaman yang dilipat-lipat. Jadi yang saya baca yang dilipat-lipat dia. Dan yang melipat bukan saya. Nah, lipat pertama. Lipatan yang pertama. Halaman 210. Nanti kalau yang lain kita buka setelah saya baca lipatan-lipatan ini, lalu kemudian ibu-ibu mau bertanya, nanti kita serahkan ke moderator. Saya justru bingungnya di halaman sekian Pak Ustaz nanti. Sekarang yang dulu. Halaman 210. Suami saya bilang kalau nafkah itu hanya cukup dengan makan dan pakaian saja. Asal kasih makan, kasih pakaian, cukup. Yang kau minta balik ke mana? Yang lainnya nggak perlu. Sedangkan saya tidak pernah diberi nafkah selama saya menikah. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi dengan membaca buku ini kita dapat pengetahuan, dan dengan membaca buku ini meringankan beban ibu-ibu yang selama ini dikasih nafkah tapi sedikit. Dengan membaca halaman 210 ini, ternyata ada yang lebih parah dari aku. Tapi jangan sampai ini dibaca bapak di rumah. Tapi kalau bacanya, oh ternyata baik kan daripada dia lagi. Nah, lalu apa jawaban Ustaz Somad di sini? Makanya kalian yang gadis-gadis, nikahlah kalian dengan laki-laki yang paham agama. Kalau kau nikah karena gantengnya, cuma tahan 10 tahun, habis itu giginya tanggal. Kalau dia masih muda, putih cantik, berjemur dia 2 hari, hitam. Bahkan ada sebelum berjemur hitam. Oleh sebab itu menikah. Saya dulu waktu sebelum COVID ini ceramah agak tenang saya. Kenapa? Nampak saya ibu kalau senyum ketawa, nampak dari mana suara datang. Sekarang sejak pakai masker ini bingung deh. Lalu tiba-tiba ting ting ting. Oleh sebab itu menikahlah dengan dia karena agamanya. Bila ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, hai bapak-bapak yang punya anak gadis, hai abang-abang yang punya keponakan, kalau kau menjadi seorang wali, datang kepadamu seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya,
Fazawwijuhu, karena itulah yang kekal abadi. May yuridillahu lahu khairan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, di dalam Allah agamanya. Makanya setiap ibu-ibu yang bawa anak kecil, Ustaz Somad doakan anak saya. Apa doa saya? Allahumma faqihhu fiddin, pahamkan anak ini agama. Karena kalau dia paham agama, kalau dia cinta, dimuliakannya ibu. Kalau dia tidak cinta, takkan dihinakannya, takkan dianiayanya, takkan dizoliminya ibu. Perempuan pergi pengajian, matanya sebelah biru sebelah hijau. Kita sangka dianiaya suaminya, bukan salah makeup. Kewajiban suami itu adalah satu, ngasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ibu sudah makan? Ya. Pakaian kan bisa tanya. Tempat tinggal, alhamdulillah. Pendidikan, kalau sanggup bapak mendidik ibu, didik dia. Kalau tak sanggup, serahkan, suruh pengajian. Bang, aku mau ikut pengajian Ustaz Haruna Hasyim di Masjid Jabal Arafah ya. Pergilah Dinda, pergilah pengajian. Aku tak sanggup mendidik kau. Sudahlah tak sanggup mendidik, dilarang pula pengajian. Kau yang pengajian di rumahnya aja. Mari bodoh sama aku. Kalian akan susah kalau mendapat suami yang tak tahu dan hak dan kewajibannya. Jangankan punya suami yang tak tahu hak dan kewajibannya, main bola sama orang yang tak tahu tiang gawang, tak tahu offside, tak tahu handball, tak tahu offside, tak tahu dia. Makanya wasit ngasih tahu dulu. Jadi nanti begini, ada namanya statuta yang disusun oleh FIFA. Itulah makanya sebelum pernikahan ada yang disebut dengan kursus perkawinan. Sekarang Kementerian Agama membuat kursus itu. Pak Kepala Kantor Kementerian Agama datang ke saya, Ustaz Somad, nanti sebelum anak-anak muda lajang gadis ini menikah, kita akan buatkan kursus 2 SKS, kita buatkan ujiannya, kita buatkan ruangan yang cantik pakai AC. Siap Pak? Dia ngasih tahu saya itu sekitar 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang tak kami lanjutkan. Entah saya tak diajaknya mau. Jadi kalau begini kejadiannya, bagaimana solusinya? Panggillah suamimu itu. Kamu perempuan mempunyai wali. Wali perempuan ini berapa orang? Ada 6 wali. Yang pertama ayah. Yang kedua, kalau di kampung kami namanya grandfather, mbak, katuk, engkong. Yang ketiga abang, laki-laki. Yang keempat adik, laki-laki. Yang kelima abang ayah, kakak ayah, laki-laki. Yang keenam adik ayah, laki-laki. 6 orang itu datang Pak Ustaz, salah satu. Ke-6-6-nya datang, mantap. Lawakan. Ke-6-6-nya itu tentara pula, harus. Gila, letakkan pistol di atas. Mana lagi baru-baru. Lalu wali itulah yang menasehati suami ibu. Jadi ibu jangan merasa takut. Ini kan hak privasi saya dengan suami saya. Ini kan koridor antara saya dengan suami saya. Orang di luar saya tidak boleh masuk. Dia tidak mengerti ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, ayah, datuk, abang ayah, adik ayah, abang kandung, adik kandung, mereka boleh masuk ke tanah lapang sepak bola karena mereka adalah bagian dari permainan sepak bola. Jadi jangan nanti kalau ayahnya katanya kamu tidak memberi nafkah anak saya ya, Pak, jangan ikut-ikut privasi. Ini orang tak paham ajaran Islam. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Dia tak paham ajaran Islam. Itulah Pak Ustaz. Saya tak paham, dia tak paham. Karena sama tak paham, bila mau nikah. Ini penting, karena kalau tidak, suamimu tak tahu mana yang menjadi hak dan mana yang kewajiban dia. Ternyata ini diambil dari tanya jawab di Masjid As-Sajadah tanggal 10 bulan 5 2018 19 20 21 3 tahun yang lalu.
Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Andai ceramah Ustaz Somad tidak dituliskan, hilang lagi. YouTube bisa hilang. Berapa banyak website aplikasi di internet yang ada dulu hilang. Tapi begitu ditulis, andai hilang buku di Pekanbaru, maka masih ada 15 buku di Batam. 100. Kalau saya bilang masih ada 15 buku di Batam, diam semua. Langsung saya tutup demikianlah. Itu semuanya tak sadar, error. Kita lanjutkan, lipakan halaman 211. Apa hukum istri ikut mencari nafkah sedangkan dia harus mengasuh anak? Ini namanya PKK, perempuan kurang kerjaan. Apa nggak mau ikut? Tugasmu hanya menjaga anak-anakmu saja. Kau susukan anakmu, kau kandungkan anakmu, kau susukan dia 2 tahun, kau didik dia, kau hafalkan bacaan surat-surat pendek ke telinganya, kau lafazkan Al-Fatihah, kau bukakan Iqra, kau tunjukkan dia mana baik mana haram. Sebelum dia tidur malam kau ajarkan wudhu. Nah, sebelum tidur malam wudhu dulu ya. Itu ibu yang udah ngaji sekarang. Ibu-ibu zaman dulu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, makan buat cacing. Ibu-ibu sekarang udah ngaji. Nah, wudhu ya, sholat sunat 2 rakaat ya, nanti malam bangun tahajud ya. Hak istri dari suami ada 5: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Yang mencari nafkah itu suami atau istri? Lalu kalau istrinya bekerja di kantor BUMN, pegawai PNS, swasta, bisnis woman, wanita karir, maka sesungguhnya itu adalah atas izin suami. Mas, aku mau kerja. Tak boleh. Tapi nanti sebagian gaji kan dia deh. Tapi kalau kita susah, istrinya mau berbagi, ya dia sah. Tapi sebagai suami harus pengertian, istri sudah mau hidup susah, maka jangan ulah macam-macam. Ini udahlah ibu itu susah, dia bekerja, dibantunya suami mencari nafkah, selingkuh juga. Ini suami-suami yang model macam ini nanti cocoknya kita kumpulkan rame-rame, kita bawa ke jembatan Barelang. Setuju ibu? Saya mancing aja. Apa maksudnya itu saya bawa ke jembatan Barelang, kami mau makan bersama, saya bodoh-bodoh. Bukan mau saya juga impar. Ya. Jadi ibu punya gaji bekerja, bapak juga punya gaji bekerja. Apa beda gaji bapak sama gaji ibu? Di dalam gaji bapak ada hak ibu, tapi di dalam gaji ibu ada. Maka gaji ibu bulat gaji ibu, tidak dikurangi makan, tidak dikurangi pakaian, tidak dikurangi rumah, tidak dikurangi pendidikan, tak dikurangi perhatian, bulat. Tiba-tiba bapakku di PHK di rumah karena hospital. Malam dapat ditolak, untung tak dapat diraih, dirumahkan dia. Lalu kemudian apa kata ibu? Bang, aku tahu susah. Jangankan gaji nih bang, nyawa aku beri. Akhirnya ibu kasihlah gaji dari semuanya. Gaji untuk dia, gelang, cincin, rantai, ambillah semua untuk modal usaha. Maka saat itu ibu sedang bersedekah kepada fakir miskin. Ibu sedang berbuat baik, tapi akadnya bukan nafkah. Pemberian suami
istri adalah nafkah itu hukumnya wajib. Sedangkan ibu memberi ke dia tadi bukan nafkah, tapi itu tolong menolong. Bang, kata Ustaz Somad, menolong fakir miskin itu wajib. Ya, boleh macam. Kalau kamu tolong kau buka usaha ini, kau macam kan? Jelas? Jangan mau ibu bodoh-bodoh ini. Nikah, begitu nikah, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rumahmu, STNK-mu, BPKB-mu, surgamu di bawah tapak kakimu. Saya punya anak perempuan, saya punya keponakan perempuan, saya tak ada anak perempuan. Saya punya keponakan perempuan, tapi ini mesti diklarifikasi. Waktu adik saya laki-laki, saya kuliah di Maroko tahun 2006, menelponlah dia. Aku mau nikah, kata dia. Aku nikah sekarang, aku tunggu abang pulang. Kata saya, kau nikahlah dulu, karena aku pulang pun tak jelas tak kapan. Tidak pacar, kau nikahlah dulu. Nikahlah dia. Setelah nikah 2007 lahirlah anaknya perempuan, dikasih nama Khairul Nisa. Kata mak saya, anak ini ku angkatkanlah ke kau. Jadi anak angkat saya, keponakan saya. Itulah yang saya bilang anak saya perempuan itu. Ya. Jadi kalau saya melihat anak perempuan, mereka adalah anak saya. Bagaimana kalau anak kita dibodoh-bodohi, Pak? Betul? Jadi jangan ibu tersinggung kalau saya ceramah. Anak perempuan kita, jangan kasih pakai celana pendek, jangan kasih main TikTok, jangan sampai nampak pusatnya, jangan sampai. Itu karena kita mau menyelamatkan anak kita. Kita kalau pergi ke pasar, ada tukang jual buah, ada buah apel yang dibungkus plastiknya dalam kulkasnya dalam mall-mallnya dalam pagar. Ada satu lagi buah apel yang berseret-seret pinggir jalan. Mana kita beli? Yang pinggir jalan atau yang di mall? Oh, enggak. Orang selalu mau yang tertutup, itulah maka ibu-ibu itu tutup. Disuruh Allah tutup, tak mau tutup. Disuruh Allah Nabi tutup, tak mau tutup. Datang kopi, begitu. Halaman 329. Memang karena halaman ini tak jelas, karena ibu pakai Faisal. Mana ya Faisalnya? Mana Faisal? Datang Faisal, jangan tutup wajah itu. Halaman 329. Udah nampak? Apa hukum bersedekah kepada rumah ibadah orang non-muslim dengan maksud berperilaku toleransi kepada umat beragama? Banyak orang Islam sekarang tak tahu beda mana toleransi, mana toleransi. Toleransi itu adalah wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bukan kita masuk ke halaman rumah orang. Toleransi itu kita jaga halaman kita jaga halaman orang, jangan kita masuk ke dalam. Itu toleransi. Jelas? Masih banyak masjid yang masih memerlukan. Banyak betul duit tidak tahu mau kemana dicampakkan. Nanti kami salurkan ke masjid-masjid. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Bukalah Instagram Ustaz Somad. Isinya iklan-iklan untuk membangun masjid. Saya akan pergi ke Pulau Kalimantan. Mari kita donasi untuk membangun masjid, pondok pesantren. Yang mana Instagram Ustaz Somad? Itu yang followernya begitu-begitu. Kalau sekarang masih malah banyak orang yang menyumbang masjid kita yang tidak selesai-selesai pembangunannya. Jadi kalau ada mereka menyumbang pembangunan masjid kita, kenapa mereka sumbang?
karena kita tak menyelesaikan masjid kita. Akhirnya mereka datang. Bolehkah kita terima Pak Ustaz? Boleh, bersyarat. Syaratnya tidak ada unsur mau melemahkan hati umat Islam. Karena dia mau menyebarkan pemahamannya, merusak akidah, lalu dikasihnya duit, sejak dapat duit umat Islam jadi diam. Ustaz Somad itu dulu ceramah berapi-api dan karena belum dapat duit aja. Begitulah kami kasih duit, dia mulutnya kan? Kalau nampak Ustaz Somad dia, duit sudah dapat. Selamat. 380. 386. Bagaimana pentingnya sanad keilmuan dalam Islam? Karena sebagian orang ada yang mempermasalahkan orang belajar dari buku tanpa guru. Dari mana kau belajar ini? Dari Buya Yahya. Buya Yahya itu belajarnya dari mana? Dari Al-Ahqaf University Yaman, dari Habib-Habib di Yaman. Habib-Habib di Yaman itu dari mana? Dari Habib-Habib ke Habib-Habib ke Habib-Habib sampai kepada Sayyidi Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itulah keturunan Nabi yang pertama yang sampai ke Hadramaut Yaman, Tarim. Namanya Sayyidi Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nama ayahnya Isa Al-Muhajir. Isa ini nama ayahnya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini nama ayahnya lupa pula. Ali Al-Quraidi. Ali Al-Quraidi nama ayahnya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini nama ayahnya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir nama ayahnya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nama ayahnya Husain. Husain nama ayahnya Ali. Ali punya istri Fatimah. Fatimah punya ayah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan itu disebut dengan sanad. Apa namanya? Sanad. Sanad, bukan somat. Dari mana kau dapat pengajar ini? Dari Masjid Jabal Arafah. Siapa yang ngajar? Ustaz Haruna Hasim. Ustaz Haruna Hasim dapatnya dari mana? Dari Al-Azhar Kairo. Ulama Azhar itu dari mana? Ulama Azhar dari Syekh Ali Jum'ah. Di antara ulama Azhar banyak lagi ulama Azhar. Syekh Ali Jum'ah dari mana? Dari guru-gurunya bersanad sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat dari mana? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari mana? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari mana? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kau dari mana ini? Dari majelis taklim, majelis zikir Bismillah. Masih mana? Iya. Majelis Bismillah ini dari mana? Dari Ustaz Asep Robani. Ustaz Asep dari mana? Dari Abah Anom Suryalaya. Abah Anom dari mana? Dari ayah beliau, dari kakek beliau Muhammad Nur Kiai Haji. Dari mana? Sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Sampas. Syekh Ahmad Khatib Sampas dari mana? Dua jalur, satu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu kepada Syekh Bahakuddin Naqsyabandi. Maka disebut dengan TQN, Tarekat Qadiriyah Abdul Qadir Jilani, Naqsyabandiyah Bahakuddin Naqsyabandi, sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Silsilah itu disebut dengan sanad. Kau dapat dari mana? Dari www.google.com. Google dapat dari mana? Dari Google itu cerdas, tapi dia tak tahu membedakan mana halal mana haram. Apa yang kita ketik di situ dikasihnya. Coba ketik sih ayam geprek, keluar ya. Coba sih babi, keluar. Takkan mungkin keluar ayam, apa tulis? Smartphone, kata dia. Smartphone artinya handphone cerdas. Handphonenya cerdas, tapi dia tak soleh. Mana buktinya? Allahu Akbar, bunyi deh. Kalau kita sedang sembahyang, kalau dia soleh, tahulah dia ini orang sedang sembahyang. Dia smart, tapi dia tidak soleh. Google smart, tapi dia tak soleh. Handphone smart, tapi tak soleh. Maka kalau ada anak kita smart, tapi tak soleh,
Berarti sama aja telepon. Anak-anak kita ini kita didik menjadi orang yang cerdas dan soleh. Itu makanya doa yang diajarkan Rabbi habli minas soleh. Mana ada doa Rabbi habli minas soleh? Rabbi habli minas soleh. Itulah pentingnya sana. Fas'alu ahl. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kau tak tahu. Kau dapat dari buku ini, kau dapatnya dari mana? Dari buku. Dapat dari buku itu namanya wijada. Diambil dari kata aujada, yujidu, wijada, dapat. Dapat dari mana? Dapat dari perpustakaan. Maka kita bacakan ke guru. Jadi Pak Ustaz, kalau kami beli buku lalu kami baca yang paham, yang tak paham tanya Ustaz. Makanya nanti kalau ada pertanyaan bergizi. Bisa kita tahu pertanyaan jamaah itu orangnya membaca atau tidak dari pertanyaannya. Ustaz, saya baca di buku ini halaman sekian. Ini pertanyaan itu berkualitas. Terus halaman 388. Bagaimana Anda menuntut ilmu di zaman sekarang karena sudah ada Google? Kalau ilmunya tentang pembahasan umum, silakan cari di Google. Tapi jika sudah membahas tentang masalah khilafiyah itu apa Pak Ustaz? Kata yang ini sholatnya bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang ini bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tak bisa dicari di Google. Terus ditanya pada Ustaz. Nanti Ustaz akan menjelaskan dalam masalah bismillah jahar sir ini ada dua mazhab. Menurut mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Menurut mazhab Maliki tak perlu pakai basmalah karena Fatihah diawali dari ayat 1 Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi dalam pengamalan saya tak menyalahkan kalau imam itu pakai mazhab 4 selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bang, abang kenapa tak sholat ke masjid? Imam juga ya. Tapi kalau masalahnya detail, masalah khilafiyah, masalah muskil hadis, apa arti muskil hadis itu Pak Ustaz? Bertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Namanya muskil hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Mayat itu diazab karena keluarganya nangis. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Padahal dalam Quran jelas, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Masa ulama mayat diazab keluarganya nangis? Yang nangis bukan Allah, mayat diazab. Kan bertentangan. Kenapa mau mati bawa di sini? Kenapa pula suaminya diazab, istrinya menangis? Ini kan bertentangan dengan ayat Quran. Orang tidak memikul dosa orang lain. Ternyata ayat itu tidak kontradiktif dengan hadis. Ada kronologisnya. Kenapa keluarganya nangis? Orang mati diazab karena orang mati zaman dulu sebelum mati dia berpesan, nanti kalau aku mati kalian nangis kuat-kuat. Makin kuat nangisnya makin tinggi levelnya. Jadi kalau nangisnya sebelum itu kelas ekonomi. Kalau nangisnya sampai merawat cakar-cakar dinding, memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Makanya dalam hadis dikatakan laisa minna man darabal khudud, sampai memukul-mukul pipi, wasaqqal juyub, merobek-robek kantong. Itu kelas paling atas. Pukul pipi, robek kantong. Yang paling atas lagi pipi orang pukul. Maka sebetulnya hukum mayat diazab karena tangisan keluarganya itu adalah kalau sebelum mati dia berpesan,
nanti sebelum mati aku, ini ada duit, undanglah grup penangis. Zaman sekarang masih ada kan? Ada. Di beberapa daerah masih ada. Tapi saya tak mau sebutkan di sini. Nanti kalau di-upload, mereka menuntut saya ke pengadilan. Asosiasi Grup Nangis menuntut Abdul Somad. Halaman berapa lagi? Halaman 451. 4 Pak Ustaz. 4 menjadi. Akhir-akhir ini kita sering jumpai akhlak murid yang tak pantas kepada gurunya. Padahal zaman dulu ketika kita dimarahi guru, kita menerimanya dan orang tua memakluminya. Apakah keadaan ini termasuk wajar di akhir zaman Pak Ustaz? Tidak ada yang wajar. Jangan nanti kita berkata wajar. Oh, kenapa rok anak ibu pendek sekarang? Dulu memang tak wajar, sekarang tak wajar. Oh, kenapa anak ibu boncengan dengan anak tetangga kemarin pun nampak dia nonton di bioskop? Itu kan tak wajar. Dulu, sekarang tak wajar kan? Ada perubahan dulu dengan sekarang? Tak ada, sama. Lalu kenapa ini dia orang wajar? Dulu orang tua menganggap guru itu sebagai kawan, sahabat. Ibu tak sanggup mendidik anak ibu, aku pun tak sanggup mendidik anakku, maka aku serahkanlah dia kepada kawanku. Siapa kawan Ustaz itu? Guru. Maka kita cium tangan guru itu karena dia sudah menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Nah, kita mata-matai dia. Ya kan, kita balik ke sekolah, mana telinga dua cewek ini? Mana yang biru-biru kulit kota dia ini? Dulu itu bukan pegawai laundry yang kita gaji untuk mencuci anak kita yang kotor. Mereka adalah saudara kita yang menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Bagi yang selama ini menyepelekan guru, alhamdulillah sekarang barulah dia tahu 80% orang tua meminta supaya anak masuk sekolah tatap muka, saking dia tak sanggup lagi jadi guru lagi. Betul kan kita? Nah, guru-guru sadar. Saya tabligh akbar di Batam, full dari jalan ke jalan. 2 kali tabligh akbar paling besar di Batam. Yang pertama, yang kedua dengan Habib Syekh. Kalau udah tabligh akbar ke musola, terdiam semua jamaah. Begitu saya diundang ke salah satu sekolah di Jalan Harapan Raya Pekanbaru. Anak TK macam sarang lebah. Assalamualaikum. Pertama saya senyum, begitu dah 5 menit mantap katanya. Akhirnya saya panggillah kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, kita kalau jumpa buaya-buaya sekarang panggil pawangnya. Datanglah kepala sekolah, kecil aja kepala sekolah. Anak-anak sekalian, ya ibu akan Ustaz Somad ya. Iya begitu. Sadar bahwa ternyata kita tidak mampu menghadapi anak-anak. Betul. Covid ini banyak menyadarkan manusia. Yang adik kuasa sekarang tak berkuasa. Yang raja-raja, pejabat-pejabat katanya hebat, rumahnya klaster berkunci, dia berada dalam kamar, kamarnya berkunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya berkunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya berkunci, kuncinya dibawa security, hilang. Kena Covid sendirian, mati. 150 pegawai kerajaan beserta keluarga kerabat kerajaan Istana Saudi Arabia dibawa ke Jeddah. Kenapa? Karena kena virus Covid. Bayangkan hebatnya Covid ini. Menyadarkan guru-guru yang selama ini disepelekan, diremehkan, berapa gaji guru hanya cukup untuk beritahu betul. Sekarang baru dia tahu berat ternyata mendidik anak-anak itu Ustaz ya. Apa efek dari tidak belajar tatap muka? Dulu belajar tatap muka, anak-anak kita disiplin bangun pagi, disiplin mandi pagi, disiplin gosok gigi. Sekarang enggak, dia ketemu saya tuh pulang lama. Ada beda gigi udah bergosok sama tak gosok. Dulu dia disiplin pakai jilbab, di luar
pakai jilbab di atas sampai ke bawah. Ya enggak, ya, atas jilbab. Langsung kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu dia pilihan yang pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Ya, tadi sudah 3 pertanyaan yang ada di buku tersebut. Dan mudah-mudahan nanti kita lanjut tadi dengan bahasan-bahasan lain. Tapi sekali lagi, berkah ya hadir hari ini. Langsung dijawab oleh kita. Baik, Ustaz, ini pertanyaan dari sahabat-sahabat semua sudah dimenitkan dan sudah diseleksi. Ustaz Haruna, dan ini langsung saja. Siapanya, ini pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang sudah ada di sini. Mereka tadi memberikan pertanyaan dan tadi ada lebih dari 200 pertanyaan yang sudah ada di depan, tapi kita seleksi cukup beberapa saja. Dan sekali lagi yang buat yang di rumah yang masih menyaksikan acara ini silakan di 0811 377 karena kami akan coba bacakan pertanyaan dari Anda yang di rumah ya. 0811 377 Apa Ustaz? Masih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua masih hidup tapi dia membagi harta warisan kepada anaknya. Namun ada satu anaknya tidak dia kasih karena sedikit pun tak dia kasih. Gimana itu Pak Ustaz? Kalau dibagi waktu masih hidup namanya hibah. Kalau dibagi masih hidup tapi diserahkan sesudah mati namanya wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari total sepertiga harta. Itu ruko yang ada di Batam, aku kasih untuk kau, tapi nanti sesudah aku mati, apa namanya? Wasiat. Ternyata harga ruko itu 1 miliar. Harga ruko 1 miliar, warisan dia totalnya 2 miliar. Maka yang sah untuk si anak hanya 666 juta. Yang 1,3 mesti tetap dibagi kepada ahli waris. Kalau serahkan masih hidup, ambillah. Namanya hibah, tak ada batasannya. Kalau diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Dibagikan ketika hidup, baru diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Adapun pembagian harta warisan sesudah mati, minta tema saya bawati. Jadi ini kenapa pula masih hidup sudah bagi harta warisan? Inilah gara-gara tak mengaji. Makanya kalau ada acara pengajian, jangan lagi pengajian arisan judulnya sabar, tawakal. Pengajian arisan kita pada bulan Januari 2021 ini adalah tentang warisan. Apa itu warisan? Bagaimana pembagian warisan? Bolehkah warisan dibagi ketika hidup? Apa nama hibah? Apa itu wasiat? Supaya jangan salah kaprah. Di banyak orang tua kalau udah cerita warisan, oh gimana warisan? Dia tanya warisan sebelum mati. Padahal setelah mati menyimpan warisan sama dengan bom atom, bom waktu yang akan meledak. Ini saya menduga bahwa si bapak ibu ini marah kepada anaknya yang satu ini, maka biar supaya yang dapat dibaginya. Ini untuk kau, walaupun kau mati lah. Tak bisa. Maka kita kalau salah jangan salah 2 kali. Dulu salah mendidik dia, dulu salah mengajar dia, sekarang dia menjadi pemabuk, pecandu narkoba. Yang salah kita atau dia? Timnya yang salah. Maka pembagian harta warisan hak dia ada pada harta kita, karena dia adalah anak kita. Dia tak pernah minta jadi anak kita pun tak pernah minta dia jadi anak kita. Allah yang mengirimkan dia ke rahim ibu, didik dia dengan baik. Kalau sudah dididik dengan baik tak juga baik. Seperti Nabi Nuh punya anak Kan'an, tapi dia tetap punya jatah harta setelah kita meninggal. Bagilah menurut ilmu faraid pembagian harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Kamu suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna rubu'. Kalau kamu punya anak, maka istri dapat 1/4, istri dapat 1/8.
Fa'inkan lahunna waladun falakumur rubuh. Kalau ada anak, suami dapat seperempat. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Istri dapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat seperdelapan. Anak laki-laki, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 25 juta, anak laki-laki 50 juta, karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Laki-laki membiayai nikah, laki-laki mengasih nafkah, laki-laki menjadi kepala rumah tangga, laki-laki mengasih mahar. Itulah maka laki-laki diberikan kelebihan, bukan karena Islam diskriminatif. Maka jelaskan kepada anak cucu kita. Kalau tidak nanti kita akan salah, anak cucu kita akan salah, dan dia menjadi mengalir amal salah, bukan amal jahat. Apakah kalau lagi haid boleh baca Quran melalui aplikasi di handphone? Orang yang sedang menstruasi, maaf, beri maaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 menurut fikih Islam wa adillatuh Syekh Wahbah Suhaili. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Itu mazhab yang saya pakai. Lalu Pak Ustaz, kalau baca Quran melalui aplikasi, membaca Quran bagi perempuan yang haid boleh dengan dua catatan pengecualian. Pertama, dia hafal Quran. Orang hafal Quran paling tidak mengulangi hafalannya 1 hari 2 juz. Kalau tak diulangi 2 juz hilang. Maka ibu yang punya anak hafal Quran, berarti 1 hari 2 juz mengalir pahala untuk ibu, baik hidup maupun mati. Dan kemudian 1 bulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam. Beruntungnya punya anak hafal Quran. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Hafal Quran anak gadis kita, dia mengulang 1 hari 2 juz, dia boleh mengulang anzah dari qalbin dalam hati. Maka nanti kalau ibu nampak ada anak ibu diam, nanti dia sedang pulang. Kalau dia hafal Quran, kalau tak hafal, tak tahu lah. Yang kedua, guru boleh membaca walaupun sedang haid, tapi ayatnya potong-potong. Guru tahfiz di pesantren. Anak-anak baca ya. Innallaha la yastahi ayat riba, potong-potong, dibacanya pangkal. Nah, silakan baca. Innallaha la yastahi ayat. Masalah paham? Tak boleh dia baca normal macam orang yang sedang dalam keadaan suci. Karena Quran itu suci, sedangkan dia dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor secara spiritual, bukan secara zahir. Karena perempuan itu tetap bersih, tapi tidak suci. Bersih tubuh. Tahu macam maaf orang junub, padahal dia bersih, tapi tidak suci menurut pandangan hakikat. Nah, ini yang paling penting dipahami. Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qasla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, taksir, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Bukan setting banget. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini?
Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus ya Pak. Kan sudah punya jantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang batu apa namanya? Batu lepes, batu jeper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu kan? Bulu ditumbuk halus dibubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon tadi, tumbuhnya di Sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tangan liat, dijemur. Namanya kertas papyrus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Di Qurannya kemana? Semua minta ampun. 30 juta ada gue. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang tengok, macam tengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Hambal belajar gitu. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti baca. Yang balik sekarang, nanti habis baca. Nah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kakinya. Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu. Kapan mulut ibu mengajarkan, kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya, rata pundaknya. Nah, jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ini menunduk macam menengok rumput, rata. Nah, kelak kita semua inilah yang akan dia kenal. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah, ibu amalkan, pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala itu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu pun mungkin tak setuju. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Ya tapi tak apa juga ditanya. LDR. Apa arti LDR? Long distance relationship. Betul begitu. Apa jawabnya? Berat Ustaz jawabnya. Wa'asruhu bil ma'ruf. Dulu waktu akad nikah, suami ibu disuruh Pak Tua membaca ayat. Baca ini, wa'asruhu bil ma'ruf. Berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya baik menurut syariat Islam, menurut Quran, menurut sunnah, menurut kebiasaan. Maka selama tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, menurut kebiasaan, maka hubungan itu ma'ruf.
Hubungan itu baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak baik. Baik dan tak baik standarnya bukan akal. Baik dan tak baik itu dalam Islam standarnya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya mau tanya, apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu kenapa kau nikah? La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah. Tak ada ayah, datuk. Tak ada datuk, abang. Tak ada abang, adik laki-laki. Tak ada adik laki-laki, abang ayah laki-laki. Tak ada abang ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Tak ada adik ayah laki-laki. Saudara punya abang ayah itu punya anak laki-laki. Sampai begini, perwalian itu adalah, tapi insya Allah yang anak itu adalah, kecuali dia bisa buangin putih beliau bilang. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, bagaimana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima Sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup turun ke Kemenak Kanwil Provinsi. Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada kepala perempuan. Kenapa? Karena uang akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Depan itu saja perempuan dia tak ngerti sejarahnya. Karena uang akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultan wadiyun mandawadiyalah. Memang satu sisi Pak Tua itu sebagai pegawai pencatat pernikahan, tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustaz? Diulang balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan 2. Balik dia ke rumah, mak ini lakiku. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemana? Wali kau siapa? Dan aku beli wali. Enak sekarang tak belajar jahil. Jangan karena takut orang diulang akan nikahnya balik. Cari walinya yang anak tadi, diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Aku nikahkan kau dengan cucuku dengan mahar. Aku nikahkan kau dengan adikku. Aku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Ulang lagi. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini zina. Nah, selamatkan anak-anak gadis kami ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mazhab itu Pak Ustaz? Mazhab diambil dari kata zahaba. Zahaba artinya jalan. Mazhab adalah jalan. Kalau orang mau pergi ke Batam, ada jalannya naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, pesawatnya perempuan. Siti. Saya kepantun aja dia. Awak takut jatuh dia bukan? Ada pula yang datang ke Batam ini naik kapal. Bukan Titanic, kapal jelati. Macam-macam. Jadi mazhab adalah jalan untuk sampai kepada tujuan. Maka untuk sampai kepada tujuan ibadah yang benar, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Maka ulama menyusun. Maka ulama yang menyusun jalan itu disebut dengan mazhab Hanafi, disusun oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki disusun oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i disusun oleh Muhammad bin Idris. Mazhab Hambali disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya menempuh jalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa Ustaz pakai mazhab Syafi'i? Dulu di pesantren pakai mazhab Syafi'i,
pergi ke Mesir. Di Mesir kalau kita sekolah bu, dibuat itu nama Abdul Somad, jinsiyah, nationality dari negara mana? Indonesia. Mazhabnya apa? Dibuat mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya Hanafi. Kenapa kau pilih mazhab Hanafi? Dan yang benar, kenapa kau pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis. Nah, jadi sudah dia awal. Tak boleh sebut nama, jaga kode ini. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Papua Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, mazhab Bapak apa? Saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama Bapak siapa? Imam Asharifin. Bermazhab sebetulnya dia. Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya Hafiz Numi Adai Al-Fahadis. Aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis dia hafal. Hafalan Qurannya, tafsirnya 2 biji. Satu tafsir Jalalain, satu tafsir Ad-Durrul Mansur, fit tafsir Al-Ma'sur. Kitabnya berapa? Ada murid dia, namanya Imam Ad-Daudi. Kata Imam Ad-Daudi, guruku Imam Suyuti itu kitabnya 500 kitab. Abdul Somad di Batamnya ada 500. Bisa judul. Dia 500 judul kitabnya. Tapi di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ulama selevel itu tetap pakai mas. Temannya siapa? Tak bermasalah. Sementara beliau mengajarkan akhlak mulia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bermantap ya. Kalau tak bermantap ya nanti kita datang diam-diam dan diam-diam apa mas? Aku sebetulnya. Bermantap. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpulan duit ibu sejuta 100 orang berarti 100 juta. Itu kumpulan duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan pinjam uang kemari. Akhirnya pinjam uang lah orang ramai-ramai. Pinjam 10 juta bayar 12, pinjam 100 bayar 120, pinjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib, maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang dengan uang riba. Pinjam uang bayar uang, kembali uang riba. La ta'kulu riba al-'afaf mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustaz? Baitul Mal wa Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerak kepala ke kanan. Kakak dulu. Ini koperasi. Ini Baitul Mal. Sudah jelas? Koperasi Baitul Mal. Koperasi Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi. Selamat siang. Koperasi. Bisa aku minyak duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa. Bayar nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang riba. Selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wa Tamwil yang syariah, koperasi syariah. Assalamualaikum kop syariah. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, boleh foto nggak?
Udah habis bahasa-bahasa cerita. Apa tujuan Pak Ustaz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustaz? 200 juta. Bisa tak pinjam duit? Mohon maaf Pak Ustaz, pinjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa. Datanglah Baitul Mal wa Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustaz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil. Uang dengan uang riba, uang dengan barang. Bisa buka handphonenya semua? Silakan buka. Setelah buka handphone, buka Google. Sudah? Setelah buka Google, tulis di situ SONADMOROCCO. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Sudah buka Google? SONADMOROCCO. Sudah? Spasi. Sudah spasi? Kredit. 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 Enter. Sudah? Langsung posting yang paling atas, Soman Orogo Blogspot Kredit, langsung postingkan ke Facebook, share ke kawan-kawan. Sudah? Tak tahu cara men-share? Nah, sekarang gua aja. Itu di atas sebelah kanan yang ada titik 3, picit itu. Habis itu pilih FB di bawah, sama Instagram, sama pilih 3 sekali, Facebook, Instagram, dengan WhatsApp. Share bagi ke kawan-kawan tentang bolehnya akad uang dengan barang. Nah, setelah nampak tulisannya, bisa baca di situ. Kredit. Kita baca ya. Majma' Fikih Lembaga Fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Jadi kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang, 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Ke koperasi, pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tamwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan bank. Jelas? Jelas. Tak ada yang kaget. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan sudah diajukan semua. Dan sebelum diakhiri ada satu pertanyaan Ustaz. Ini satu pertanyaan spesial dari Radio Ustaz. Dari pendengar yang hari ini juga mendengarkan acara kita kesempatan kali ini. Pertanyaannya singkat padat jelas. Ini yang bagi selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Dari tadi luar tema semua. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet?
Ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Baagil. Kata Habib ini cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba airlah ibu-ibu. Menimba air, rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu jatuh dia dalam. Masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari. Dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya tali timba, ditariknya. Maksudnya mau menyelamatkan istri, naik jin. Naik jin juga. Akulah penghuni sumur itu. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan di brand-brand ini kau. Kau tahan kali. Aku baru 2 menit tidak buka telinga kita. Jadi rupanya jin-jin cuma tak tahan juga. Itu sanadnya dari Habib Ali Baagil. Dia cerita ke saya. Saya tak tahu dia cerita ke dia. Kalau mau tahu tanyalah ke dia. Jadi kalau ada perempuan yang repetnya itu ada 2, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif atau negatif? Positif. Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa bayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak ini repetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang dicampak di sungai itu. Kita akan sampai hatinya, dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik. Kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku dipaksa sama ayah. Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa dibangun tak panjang, kenapa rambut pendek, kenapa ini koyak, kenapa ini pinggang kau ikat pergi tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita. Selagi ibu masih bisa merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Baik, Profesor, Masya Allah, luar biasa pengajian kita hari ini. Dan sekali lagi kita rangkai dengan cara kita umat bertanya, Ustaz Somad menjawab. Dan sekali lagi bukunya ini sudah beredar ya. Pagi ini sudah beredar Pak Jendri, sudah ya. Jadi kalau kebetulan ibu-ibu ingin merekomendasikan rekan-rekan di rumah, silakan saja bahwa buku ini sudah beredar dan mudah-mudahan makin banyak yang akan terus belajar dari buku ini. Baik, sebelum kita tutup untuk acara kali ini, kita mohon kepada Ustadz baca doa agar kita berkah dalam kajian kita, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya. Dan tetap semangat untuk semua para jamaah muda-muda semuanya. Dan ini diadakan oleh sahabat UAS Muslimah Batam, Masya Allah. Bisa jadi sekarang teman-teman semua sudah siap untuk terus mengaji.